Assalamualaikum guys, hari ini aku mau masak soto yang bikin kangen banget, yaitu soto Banjar. Tapi di sini aku masaknya dengan rempah yang sederhana, tidak selengkap di Kalimantan Selatan. Walaupun dengan bumbu yang seadanya, tapi tidak kalah nikmat ya guys dengan yang aslinya. Nah, apa saja bahannya? Tonton sampai selesai ya. Oke, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita rebus dulu. Ini kita rebus 4 butir telur. Kemudian kita rebus 1 ekor ayam dengan jeruk nipis agar menghilangkan bau amisnya. Ini direbus sebentar aja, lalu diangkat ya guys ya. Airnya lalu dibuang. Sambil menunggu yang direbus-rebus, kita siapin dulu perbumbuannya. Ini aku pakai merica sekitar 1 sendok makan, kemudian aku pakai pala yang sudah dihancurkan sekitar 1 sendok teh. Lalu aku pakai bunga lawang 1 saja, kemudian ada cengkeh 3 dan kapulaganya 5. Untuk kapulaga, cengkeh dan bunga lawangnya tidak di blender, nanti tinggal dimasukin aja ke perkuahan. Lanjut kita siapin bawang merah sekitar 1 genggam besar, kemudian bawang putih setengahnya dari bawang merah. Lalu ada jahe sekitar 1 jempol, kemudian aku pakai bawang bombay 11 saja. Lalu ada daun bawang secukupnya. Untuk bombay dan daun bawang tidak kita haluskan, nanti kita iris-iris saja. Lanjut kita masukin bawang merah, bawang putih dan jahe yang sudah dipotong-potong ke dalam blender. Lalu kita masukkan merica dan pala. Kemudian kita blend, haluskan sampai halus. Setelah itu kita masak di wajan sampai airnya menyusut. Lalu kita tambahkan bawang bombay yang sudah dipotong-potong kecil. Kita biarkan saja, tidak usah diaduk-aduk agar tidak menutup-tutup sampai airnya menyusut. Nah, ini ayam direbus tadi sudah mendidih, kita sisihkan. Lanjut kita rebus kentang untuk bikin perkedel kentang karena soto Banjar tidak lengkap jika tidak pakai perkedel kentang. Nah, ini bumbu yang tadi sudah menyusut airnya, kita tambahkan minyak agar bumbunya makin harum. Lalu kita aduk-aduk agar minyaknya tercampur merata. Kalau meletup-letup seperti ini, bisa kita tutup dengan tutup panci agar tidak menyipat kemana-mana. Jika sudah tidak menutup-letup, kita tambahkan irisan daun bawang, lalu kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Lalu kita tambahkan kayu manis, panjangnya sekitar setengah telunjuk. Lanjut kita aduk-aduk terus sampai bumbunya benar-benar harum. Untuk minyaknya ini tidak kita ambil semua, nanti kita sisakan untuk menumis sambal. Karena kalau kebanyakan minyak itu bikin kolesterol ya guys. Sambil menumis tadi, kita rebus air sampai mendidih, lalu kita masukkan ayam yang sudah disisihkan tadi. Lalu kita tambahkan bumbu yang sudah kita masak tadi. Kita masukkan semua bumbunya sampai habis. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur merata bumbunya. Kemudian kita tambahkan kapulaga, bunga lawang dan juga cengkeh. Lalu kita masak saja dengan api kecil sampai bumbunya kira-kira meresap ke ayamnya. Lalu kita tambahkan garam dan juga penyedap sesuai selera Anda dan juga tambahkan gula sedikit saja. Nah, ini kentang yang sudah direbus tadi kita sisihkan. Lalu kita siapin wortel secukupnya. Ini sudah dipotong-potong korek. Lalu kita rebus menggunakan rebusan bekas kentang tadi ya. Nah, ini wortelnya udah matang, kita sisihkan. Lanjut kita haluskan kentang yang sudah kita rebus tadi dengan menggunakan ulekan. Nah, ini kentangnya udah halus, kita pindahin ke wadah. Lalu kita tambahkan 1 butir kuning telur. Tambahkan daun seledri yang sudah dipotong-potong secukupnya saja. Tambahkan juga daun bawang secukupnya. Tambahkan juga lada secukupnya saja, kira-kira mungkin 1 sendok teh. Tambahkan garam, lalu tambahkan penyedap secukupnya saja. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Jika sudah tercampur, kita tambahkan 4 sendok tepung tapioka, takaran sendok susu bayi ya. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur semua ya. Nah, jika sudah tercampur merata seperti ini, kita bulat-bulatkan ya. Lalu kita masukkan ke kulkas sebelum digoreng agar makin set. Lanjut, ini kuah yang tadi kita rebus, kita tes rasanya. Jika masih kurang bisa ditambahkan garam penyedapnya ya. Kalau dirasa sudah pas, bisa ditambahkan daun bawang dan seledri ya, secukupnya sesuai selera Anda. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Lalu matikan kompornya, tambahkan bawang goreng secukupnya. Kemudian kita angkat ayamnya, kita tiriskan, lalu nanti disuir-suir ya. Kemudian lanjut, ini tadi kentang yang sudah kita masukkan ke kulkas, lalu kita goreng sampai matang kecoklatan ya. Lanjut, aku mau bikin sambal, ini aku pakai cabai yang udah lama di kulkas, jadi kelihatan kering. Lalu kita haluskan aja sampai benar-benar halus. Lalu kita masak aja sambalnya. Ini aku pakai minyak yang bekas bumbu tadi ya. Kita masak aja sampai airnya menyusut dan minyaknya terlihat. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys. Lanjut, sebagai pelengkap kita rendam suun di air hangat suam-suam kuku ya. Nah, jika suunnya sudah tidak keras, kita campur dengan potongan wortel yang sudah tadi kita rebus dan juga kita campur dengan potongan daun sop. Untuk ayamnya juga kita suir-suir seperti ini ya. Lalu aku pakai lontong yang udah aku beli di pasar. Sebagai pelengkap ada telur, perkedel kentang, potongan jeruk, ada kecap manis dan kecap asin, dan tentunya tidak lupa pakai bawang goreng. Oke, langsung sedikit kita racik, kita taruhin lontong di bawah, kemudian suun, kemudian ayamnya di atas, lalu kita tambahkan telur, lalu kita tambahkan perkedel kentangnya, tambahkan juga bawang goreng biar makin nikmat, lalu kita isi dengan kuah soto Banjarnya. Biar tambah nikmat, kita tambah sambal dan jeruk nipis ya. Tidak lupa pakai kecap manis dan kecap asinnya juga ya guys. Yummy, ini tuh enak banget dan ngangenin ya guys. Kalian bisa coba resepnya di rumah ya. Ya udah, aku mau makan dulu ya guys. Sampai jumpa di resep-resep berikutnya. Dadah.